Good morning, friends. Before we start our PPKN lesson, let's pray according our religion and belief. Pray start. Pray finish. Oke, hari ini PPKN kita akan belajar tentang makna sila pertama Pancasila dan bersyukur sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Ini semua ada dalam subtema 1 Bupena kelas 3A ya. Jadi nanti kalian bisa lihat di bawah, nanti Mr. Ram sudah tuliskan halaman berapanya ya. Kalian sudah penasaran? Let's go. Kita lanjut. Yang pertama adalah makna sila pertama Pancasila. Pertama, sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Mr. Ram percaya kalian semua sering ikut upacara bendera hari Senin ya kan? Kalian pasti hafal sila pertama sampai sila yang kelima. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang sila pertama, yaitu bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan sila pertama itu dilambangkan dengan gambar bintang. Ya, kalau untuk sila selanjutnya nanti kita pelajari ya. Sekarang sila pertama dulu. Kemudian, sila pertama membuktikan bahwa bangsa Indonesia percaya dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berdoa adalah salah satu cara kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, jadi bangsa Indonesia itu menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Ya, bangsa Indonesia itu terdiri dari 5 agama. Ya, sekarang tambah 1 jadi 6. Ya, jadi bangsa Indonesia ini sangat percaya bahwa kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Apapun agamamu, bagaimanapun caramu melakukan kegiatan agamamu, tetap kita adalah bangsa Indonesia. Makanya kita dipersatukan dengan Pancasila. Ya. Kemudian, ini di halaman 10 ya teman-teman. Kita juga patut bersyukur sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Maksudnya bagaimana Mr. Adam? Kita lihat yuk. Yang pertama, arti kata bersyukur adalah terima kasih kepada Tuhan atas karunia yang diberikannya. Ya, jadi kita tidak boleh lupa dengan apa yang sudah Tuhan berikan. Tuhan berikan kesehatan, ya segala macam, pakaian yang bersih, makan yang cukup, itu adalah bentuk karunia Tuhan. Contoh bersyukur dengan ucapan adalah memuji kebesaran Tuhan dalam doa dan ucapan. Untuk yang beragama Muslim, ya Islam mungkin dengan cara sholat, ya kan. Setelah itu mengaji, ya itu salah satu contoh memuji kebesaran Tuhan dalam doa dan ucapan. Untuk yang beragama Kristen bisa pergi ke gereja kalau hari Minggu berdoa, kemudian menyanyi, memuji, memuliakan Tuhan. Ya, untuk yang beragama Buddha, Hindu dan yang lainnya pun sama, mereka punya cara dalam berdoa. Dan contoh bersyukur dengan perbuatan adalah merawat diri sendiri serta makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Oh iya, misalnya hampir lupa. Jadi bersyukur itu ada 2 ya. Contoh bersyukur itu ada 2. Yaitu pertama dengan ucapan, yang kedua dengan perbuatan. Ya, dengan ucapan tadi adalah dengan doa dan ucapan-ucapan kita untuk memuji kebesaran Tuhan ya, kebaikan Tuhan. Dan cara bersyukur dengan perbuatan adalah merawat diri sendiri. Kita jangan menyakiti diri kita sendiri, jangan mengotori diri sendiri ya. Serta merawat makhluk ciptaan Tuhan lainnya apa saja, pohon, tumbuh-tumbuhan, hewan, jangan disakitin, jangan dirusak ya. Itu adalah bentuk bersyukur kepada Tuhan sebagai pengamalan sila pertama Pancasila. Jadi kalau adik-adik di sini ya teman-teman masih suka menyakiti hewan atau apapun, nah itu berarti teman-teman kurang bersyukur ya. Ini ada di halaman 19 ya, jangan lupa. Kita lanjut. Nah, masih sama ya, bersyukur sebagai bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, salah satu sikap bersyukur kepada Tuhan adalah dengan berdoa.
kita harus berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Jadi tadi kita kan sudah berdoa ya di awal ya. Nanti di akhir pun kita akan berdoa ya teman-teman. Ketika berdoa, kita itu berterima kasih kepada Tuhan atas karunia-Nya, atas apa yang telah diberikannya ya. Jangan lupa itu ya. Kita harus tetap berdoa. Dan kita juga berdoa untuk memohon perlindungannya dalam kegiatan sehari-hari. Kalau kalian mau berangkat sekolah, mau pergi ke mall, pergi kemanapun, pasti kalian sebelum berangkat berdoa dulu ya kan? Begitu sampai pun kalian juga harus berdoa. Kenapa? Berterima kasih karena Tuhan sudah lindungi kita sampai di tempat itu ya. Jadi nggak boleh kita nggak berdoa. Kita harus berdoa setiap saat. Ini di halaman 21 ya teman-teman. Ada beberapa contoh berdoa dengan cara agama masing-masing, yaitu berdoa dengan cara Islam, yaitu mungkin sholat ya. Nah, berdoa dengan cara Kristen melipat tangan, berdoa dengan cara Hindu menaruh tangan di depan kepala atau jidat ya. Kemudian dengan cara Buddha dan dengan cara Konghucu. Jadi setiap agama itu unik sekali. Mereka punya caranya sendiri dalam berdoa kepada Tuhannya. Dan kita tidak boleh sekali lagi ya, kita tidak boleh bilang bahwa agama kita yang paling benar. Bukan. Semua agama itu benar. Ya. Yang tidak benar hanyalah orang yang tidak menjalankan agamanya. Yaitu ya teman-teman. Jadi, gak boleh lagi tuh kita bilang, orang Kristen yang paling benar, orang Islam paling benar, orang Hindu paling benar. Tidak boleh. Semua agama baik dan benar. Ya. Jadi tidak boleh ada saling menjelekkan agama satu dengan yang lainnya. Tapi justru kita harus menghargai satu dengan yang lainnya, seperti yang sudah tercipta dalam kehidupan sehari-hari kita. Lanjut ya. Kita lihat. Bersyukur artinya berterima kasih pada Tuhan. Tadi sudah ya. Kemudian contoh karunia Tuhan dalam hidup kita yaitu adalah kita dapat bernapas, kita dapat berjalan, dapat berkembang dengan baik, dapat melihat, mendengar, dan melakukan kegiatan yang baik. Itu adalah semua karena karunia Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya, jadi itu semua harus kita syukuri. Ya, adik-adik. Jadi, untuk hari ini pembelajaran tentang pengamalan sila pertama yaitu misalnya ingatkan kembali ya, kalau makna sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yaitu artinya bangsa Indonesia menempatkan Tuhan di atas segalanya, dan Tuhan itu selalu nomor satu. Yang lainnya baru selanjutnya ya. Ingat bahwa kita tidak dapat hidup tanpa pertolongan Tuhan. Jadi kita juga harus bersyukur dengan cara berdoa ya, dengan cara melakukan yang baik ya. Dan cara-cara setiap agama dalam berdoa dan bersyukur itu berbeda-beda. Kita harus saling menghormati. Itu saja untuk hari ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan kembali ya. Jangan lupa tugasnya dilakukan di Google Form. Ya. Okay, friends. Before we finish this lesson, let's pray according to our religion and belief. Pray, start. Pray, finish. Thank you, friends. See you next week. Bye-bye.